Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat datang buat yang mungkin pertama kali ini datang karena diundang Bapak kita terkasih ini, Bapak Untung Sunyoto, saudaraku ya. Selamat datang, semoga Anda juga betah untuk ikut dalam ibadah siang hari ini. Puji Tuhan, saudaraku ya, kita akan belajar tentang apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, supaya ketika kita melakukan sesuatu, apa yang kita kerjakan dikenan oleh Tuhan. Anda mau diperkenan oleh Tuhan? Amin. Setiap kita rindu mendapat perkenanan Tuhan. Karena kalau kita beroleh perkenanan dari yang maha kuasa, maha raja kita, wah hidup kita jadi luar biasa, saudaraku ya. Anugerahnya itu dilimpahkan dan kasihnya benar-benar menjadi nyata, real, saudaraku, dalam hidup ini. Kita bukan hidup dalam bayang-bayang kekristenan yang cuma teoritis, yang cuma mengerti, tahu. Tapi betul-betul kita boleh menikmati, merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan ada di dalam hidup kita. Hari-hari ini adalah hari-hari menjelang Paskah, saudaraku ya. Jumat nanti kita merayakan Jumat Agung. Jadi minggunya kita rayakan Paskah. Tapi kemarin tuh saudara, sudah ada orang kirim telur asin dikirim. Saya bilang, loh Bu, minggu depan baginya Bu. Oh maaf keliru gitu saudara ya. Saking rindunya, rindu Paskah. Anda juga rindu Paskah? Amin. Kematian, kebangkitan Yesus membawa hidup kita berubah secara total dalam segala situasi dan segala hal. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian potongan bagian cerita dari Prapaskah, saudara ya. Untuk itu, ini ada ditulis di dalam kitab Markus, ya, dalam kitab Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Tapi Markus itu kan menggambarkan tentang Tuhan sebagai pelayan. Lebih lengkap lagi memang di Yohanes ada juga gitu ya. Tapi yang lebih lengkap kita baca di dalam Injil Matiusnya pasal 26. Sebetulnya dari ayat 1 sampai 16. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-8 saja. Tolong Ibu dibantu saya baca Matius pasal 26 ayat 1 sampai 8. Matius 26 ayat 1 sampai dengan 8. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta,
Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Ya, saudaraku, cerita saya ambil di ini karena yang dua Injil itu tidak ada kata-kata setelah Yesus selesai mengajar, ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya. Jadi pembuka dari bagian perikop ini adalah Yesus selesai memberikan pengajaran. Nanti kita juga akan tutup dengan bagian dari bagaimana hidup kita memperhatikan pengajaran, segitu berkat yang kita akan peroleh. Sungguh luar biasa, saudaraku ya. Jadi 1 dan 2 itu menceritakan tentang, ya bukan cuma pembuka, tapi suatu keterangan yang pasti bahwa setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya. Dari beberapa ayat yang kita baca tadi, saya akan ambil bagian, saudaraku, mengenai ada 3 tokoh, 3 golongan tokoh di sini. Golongan yang pertama ada di ayat 3, ayat 4, yaitu mengenai imam-imam ketua, ya, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, tua-tua orang Yahudi. Apa yang mereka kerjakan? Mereka cari kesempatan. Mereka mencari kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Ya. Mereka mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Sementara tokoh yang kedua, saudaraku, adalah Yudas Iskariot. Seorang murid, bendahara kepercayaan Tuhan, tapi Yudas Iskariot ini juga mencari kesempatan. Kesempatan apa yang Yudas Iskariot cari? Yudas Iskariot ini, ayat yang ke-8, 9, dan 10, saudaraku ya, ayat 8, 9 di situ katakan, Yudas Iskariot ini ketika seorang wanita meminyaki Yesus, Yudas Iskariot ini bagian ngomyang, saudaraku ya. Ngomyang, tahu ngomyang? Kalau mimpi, ngomyang itu namanya ngelendur. Tapi kalau ini Yudas Iskariot ini, waduh, komentarnya banyak sekali. Sebetulnya untuk apa? Apa yang dikehendaki Yudas Iskariot? Ketika wanita ini meminyaki Yesus, Yudas Iskariot marah, saudaraku ya. Marah, dan dia mengatakan, apa gunanya? Apa yang hendak kamu ini kok pemborosan? Ya, pemborosan yang luar biasa. Anda tahu di nats yang lain dituliskan bahwa minyak ini, minyak narwastu ini, 1 buli-buli harganya sekitar 300 dinar. Dituliskan juga dalam penjelasan-penjelasan yang lain, upah kerja orang setahun. Kalau sehari sedinar, 300 dinar itu setahun kerja. Kadang-kadang kita ini setahun kerja, ini dekat lebaran. Semua pada nunggu. Apa yang ditunggu? Gaji ke-13 gitu saudaraku ya. Bulan ke-13 enggak ada, tapi ada gajinya, gaji ke-13. Ya, itu namanya hongli atau gratifikasi. Itu beda dengan gaji setahun. Gaji setahun itu 12 bulan kerja. Tapi kalau ditambah lagi 1 bulan, itu bonusnya, saudaraku. Untuk lebaran, untuk sinja, untuk tutup tahun, masing-masing orang ada keperluannya. Tapi Yudas Iskariot ini ngelihat, wow, duit segede itu dibuat obral-obralan, cuma dituang gini aja. Aduh, ini pemborosan yang luar biasa. Dan bahkan dikatakan Yudas ini ngomong, waduh kok diboroskan seperti itu, harusnya bisa dijual, harganya mahal, dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin, katanya Yudas. Tapi Yohanes menuliskan
Dia bukan berpikir untuk memberikan kepada orang miskin, tapi dia biasa mencuri uang di kas gereja itu. Saudaraku, apa yang Yudas kerjakan? Yudas cari kesempatan di tengah-tengah mengiring kepada Tuhan. Dia cari kesempatan untuk dapat duit. Ya, saya lebih dulu bahas dua orang ini, baru nanti tokoh ketiga tentang wanita yang meminyaki dengan 1 buli-buli minyak narwastu. Saudaraku, iblis itu seringkali punya trik yang luar biasa. Kalau hukum pasar mengatakan supply and demand, itu harus imbang. Kalau supply dan demand tidak imbang, wah ekonomi ini jadi munting-munting. Baru-baru ini minyak goreng, rame sampai sekarang mungkin Anda lihat, waduh yang botol minyak goreng itu sampai ngantri-ngantri. Kebutuhannya tiap hari, siapa yang tidak goreng-goreng? Kalau ibu-ibunya yang goreng-goreng, tapi bapak-bapak dan anak-anak, siapa yang tidak makan gorengan? Bu Megawati turun, tidak pakai digoreng, dipanggang. Wah, ibu-ibu berontak semua, saudaraku ya. Demand, kebutuhannya banyak. Dan karena kebutuhan banyak ditambah dengan kekhawatiran, sehingga kalau butuh 2 botol, belinya 10 botol. Ini nanti kalau kosong 5 hari lagi aku harus punya. Wah, dampaknya lebih lagi. Hukum supply and demand ini dipakai juga oleh iblis. Yudas haus. Yudas butuh. Butuh apa? Butuh duit. Nah, sementara imam-imam limpah duit. Ketemulah ini di titik pasar, saudaraku ya. Pasar apa? Pasar dosa. Imam-imam mencari kesempatan hendak membunuh Yesus. Dan ayat menuliskan dia menghalalkan segala cara dengan tipu muslihat, dengan cara apa saja akan ditempuh oleh dia supaya Yesus ini terbunuh. Hati-hati dengan kebutuhan hidup. Hati-hati dengan keinginan hati. Saudaraku, kesempatan itu selalu ada selama kita masih hidup. Tuhan kasih kita kesempatan. Pujian katakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk cari uang. Gitu saudaraku ya, betul. Jujur aja, ke gereja cari Tuhan sama cari uang, getol mana? Jujur, getol mana saudara? Waktu saya baru-baru jadi mama ndak ada, saya baru mulai melayani. Waktu itu ya untung belum ada handphone saudaraku ya, belum ada handphone. Jadi saya ngomong sama jemaat, saya ini masih kerja, sampai sekarang juga masih kerja saudaraku ya. Karena ya, selama Tuhan masih kasih saya kekuatan, kesehatan, kemampuan, kasih kepeluang, ya apa salahnya kita gunakan semua karunia yang Tuhan berikan. Saya masih kerja. Tapi waktu itu dibandingkan sekarang ini kan sudah istilahnya sore, surup saudaraku ya. Kalau waktu baru lulus, waduh pagi jam 8 itu, jam 9. Terus diserai pelayanan. Waduh kepala saya rasanya pusing gitu ya. Iki opo, dolek duitnya ya opo, kerjai diapa no kalau kayak gini. Akhirnya saya bilang sama jemaat, saya kerja, tapi prioritas 1 saya adalah pelayanan. Jadi kalau Anda butuh saya di tengah saya kerja, asal saya tahu, saya akan layani Anda dulu. Betul? Tapi ya pusing betul saudaraku, bukan enggak pusing. Coba ada handphone, lebih pusing lagi, bunyi kering, sebentar lagi bunyi lagi, bentar lagi bunyi lagi. Karena enggak ada handphone, kalau saya ada di jalan, enggak bisa dicari saya ini. Iya toh? Nah, secara supply and demand. Kalau Anda terlalu haus dengan kekayaan duniawi, kalau Anda punya keinginan daging yang waduh begitu berkobar,
jangan takut. Iblis pasti mempertemukan Anda dengan supplier yang bagus. Jadi jangan bilang ini berkat Tuhan, itu berkatnya iblis, saudaraku. Pasti. Coba ada orang yang lagi butuh apa gitu. Kadang-kadang sengaja iblis itu sediakan. Saya pernah saksi di Semarang sana, ada seorang mahasiswa yang kehabisan duit, mamanya enggak punya duit untuk kirim, saudaraku. Dia harus ditagih uang kos dan makan setiap hari. Akhirnya dia ke gereja, pulang gereja itu dicegat sama orang. Kasih bungkusan, antarkan ini, tak kasih duit. Oh, untung anak ini kok luar biasa. Wes lebih baik aku lapar daripada aku ini ngelojok yang enggak karuan gitu, saudaraku ya. Dan akhirnya Tuhan lepaskan dia dan bahkan Tuhan ganti dengan berkat yang luar biasa. Jadi secara dari imam-imam dan tua-tua Yahudi ini, saudaraku, mengandalkan uangnya. Uang itu memang membuat kita bahagia. Enggak punya duit itu kalau ke toko, kok ya soro gitu, saudaraku ya. Zaman saya kuliah, di rumah mama saya selalu ada makanan, ada kue, saudaraku ya. Di waktu kos-kosan, waktu kuliah, duit pas-pasan. Jadi kalau liwat toko gini, toko kue, karena di rumah terus ada kue, enggak pernah enggak. Dari kecil saya, kamu jatah 2 gitu siang. Sore dapat jatah lagi makanan kue. Ya makan nasinya makan nasi, tapi kuenya banyak gitu. Ketika saya kos, saya kalau lewat di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada ada satu toko kue yang hampir ujung sebelah kiri itu. Saya selalu merepet sama lirik, saudaraku ya. Tak prepet, tak lirik gitu. Terus kalau mikir mau beli, ternyata kue itu mahal loh, bukan enggak mahal gitu ya. Buat anak kos itu kue itu mahal. Jadi melirik aja lewat samping. Sampai sudah lulus itu jadi biasa, rada biasa. Jadi kalau lewat toko kue itu boleh cedek-cedek gini noleh gitu, saudaraku. Suami saya pas datang, sampai suami saya bilang, ada apa sih deket-deket toko kue itu, gitu. Ditarik tangan saya, saudaraku ya. Anda tahu kebutuhan itu bisa membuat orang lupa diri, lupa kontrol. Kontrolnya turun karena saking pengennya. Semua kita butuh duit, tapi jangan jadikan uang ini segala-galanya. Hati-hati, iblis bisa pakai orang-orang yang punya uang. Itu mengandalkan uangnya untuk membawa Anda jadi orang-orang berdosa dan melaknat kepada Tuhan. Ini kalau enggak ketemu sama imam-imam yang punya duit. Yudas ini saya yakin belum tentu dia yang jadi pengkhianat. Tapi karena supply and demand ini ketemu di pasar, titik pasar, kok pas klop ya. Jadi kalau Anda baca nanti di kitab yang lain, di Matius, di Lukas, saudaraku ya, di situ dituliskan bagaimana Yudas itu meninggalkan persekutuan waktu itu, lalu pergi mendatangi yang namanya imam-imam ketua ini. Yudas tanya, apa yang kamu berikan kalau aku menyerahkan Yesus kepadamu? Wah, imam ini pinter, saudaraku, baca ya. Aku punya duit, duit gitu, saudaraku ya. Betul. Jadi hati-hati. Kalau Anda saat ini sedang dipercaya oleh Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan, uang Anda banyak, hati-hati menggunakan uang. Karena uang itu Anda bisa melakukan yang benar dan yang salah. Daud kan ngomong, jangan Tuhan jadikan aku terlalu kaya. Tapi juga jangan terlalu miskin, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan. Saudaraku, jadi imam-imam ini saudara menghalalkan segala cara. Menggunakan uang untuk membayar sehingga orang melakukan dosa. Sebetulnya apa sih tujuannya imam-imam ini apa? Kok sampai belaninya gitu, saudaraku ya, terlalu berambisi untuk membunuh Yesus. Kalau Anda tahu, bukan hanya Yesus yang hendak dibunuh, tapi ayat juga menuliskan imam-imam itu juga hendak membunuh Lazarus.
Mengapa? Mengapa? Karena Yesus melakukan banyak mujizat dan imam-imam ini takut kalau banyak orang mengikut Yesus. Dan bahkan orang Romawi melihat itu, lalu sinagognya ditutup. Dia takut kehilangan jabatannya, dia takut kehilangan kedudukannya. Ini satu-satunya, salah satu daripada saksi hidup. Lazarus mati, dibangkitkan. Wah, banyak orang datang, Anda baca nanti ya di rumah. Banyak orang datang dari segala penjuru untuk melihat yang mana sih yang mati bangkit itu. Yang mana yang namanya Lazarus itu mana gitu saudaraku ya. Nah, jadi Lazarus ini jadi saksi hidup. Sekalipun dia tidak ngomong apa-apa, tapi keberadaannya, kehidupannya itu menjadi bukti kebesaran kuasa Allah dalam kehidupan. Itu sebabnya ini juga harus dimusnahkan. Yesus harus dibunuh, Lazarus hendak dimusnahkan. Yang dikejar-kejar cuma ambisi, mempertahankan kedudukannya. Jadi saudara, imam ini mencari kesempatan. Mencari kesempatan. Untuk apa? Untuk mempertahankan. Demi mempertahankan kedudukan dan posisinya, dia rela kehilangan uangnya, dia melakukan segala hal, walaupun itu salah, terus dia lakukan. Dia cari kesempatan untuk membunuh Yesus. Padahal Yesus ngomong, 2 hari lagi aku akan diserahkan. Waktu ini tinggal sedikit. Kesempatan terbatas. Saudaraku ya, hari-hari ini saya ingin menekankan juga, Anda merasa enggak kalau Yesus datang kedua kali itu sudah dekat? Kira-kira merasa enggak? Waduh, kalau Anda baca di Alkitab, peperangan Rusia nyerbu turun ke bawah itu saudara, ke Ukraina, nanti bentar lagi bisa sampai Israel. Kalau sudah sampai Israel, waduh, tambah saudaraku ya. Selalu kerajaan utara itu ada di Alkitab, saudara. Sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Kalau Anda cari peta, kalau Anda baca Alkitab cuma baca ndeleming gini, ndeleming mending. Kalau batin gini sambil ketiduran, enggak ngerti. Tapi kalau Anda baca Alkitab lalu apa yang dijelaskan Anda cari lagi, Anda dapat petanya, loh kerajaan utara itu mana ya? Mananya? Utaranya Israel itu yang mana? Rusia, saudara. Betul, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk sesuatu yang baik. Jangan melihat yang namanya imam-imam ketua, orang yang punya kedudukan, orang yang punya posisi, orang yang punya kuasa, tidak jarang mereka juga bukan melakukan yang benar. Itu sebabnya lihat Yesus sebagai tauladan. Bukan orang lain, bukan tokoh-tokoh agama, bukan hamba-hamba Tuhan juga, bukan saudaraku. Tapi kita melihat Yesus sebagai tauladan kita. Jadi kalau imam ketua dan seluruh kroninya itu cari kesempatan, dia waktunya sudah mepet. Nanti kalau ini Yesus tidak dibunuh, kedudukan kita ini akan hancur. Sekarang, saudara, orang Yahudi itu kejam loh ya tiba ya. Kejam enggak? Kira-kira Omikron ini dari mana ya? Kemarin bilang kalau Omikronnya habis ada Tante Mikron. Gitu, saudara ya. Dari mana kira-kira? Goncang-gancing soal keuangan. Krus yang karu-karuan waktu 98 itu juga siapa? Rame katanya Soros. Ini sekarang saya ngomong, waduh ini Bill Gates mau merapat di Bali. Saya ini dulu kalau kerja jam makan siang keluar dari workshop cari makan. Tapi ketika saya jalan cari makan, saudara, saya lewat cari-cari jalan-jalan, oh mana ya yang kena dibeli, yang bisa nguntungkan gitu ya. Dibeli saudara ya, sambil cari-cari. Kira-kira saya pikir yang namanya Bill Gates dan rekan-rekannya, kalau ke Bali itu sampai ngelirik-ngelirik ada yang kena
menarik dia enggak? Berdoa yang banyak ya, karena kedatangan Tuhan memang sudah sangat dekat. Sementara itu yang namanya Lukas, seorang murid yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan ngomong, kamu 12 itu tak pilih sendiri. Tapi satu dari antara kamu itu iblis, katanya gitu. Oh, apa yang menyebabkan Yudas ini jadi seperti iblis? Kepanjangan tangan iblis. Apa? Duit. Bukan hanya duit, hati yang tidak terkendali, memuaskan hawa nafsunya, keinginan harus tercapai, walau dengan cara apapun juga. Itu sebabnya dia cari, sejak saat itu dia cari kesempatan untuk menjual Yesus. Menyerahkan Yesus kepada imam-imam ketua, menyerahkan Yesus kepada yang bisa bayar dia. Siapa yang dilayani oleh Yudas kira-kira? Selama pengiringannya kepada Tuhan, menjadi bendaharanya Tuhan, kira-kira yang dilayani oleh Yudas ini siapa? Dirinya sendiri. Karena apa yang diinginkannya, itu harus didapatkannya lewat pelayanan. Sebetulnya loh kalau belum siap, terjauh di luar aja daripada datang di pelayanan, terus full timer, lalu menyerahkan Yesus karena uang. Saudaraku, hati-hati. Setebel alis, setebel-tebelnya alis. Kalau kena silau matahari, masih silau. Setebel-tebelnya iman, kalau kena cahayanya uang kemerincing, saudaraku, itu masih kepiur-kepiur mata ini. Itu sebabnya kendalikan hidup ini. Efesus katakan, jangan lagi kamu hidup menuruti hawa nafsumu. Halo para pelayan Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Itu sebabnya dituliskan selesai Yesus mengajarkan semuanya. Berjalan seturut ajarannya, berjalan seturut kehendaknya. Bukan cuma memuaskan hawa nafsu kehendak sendiri. Yang dampaknya, saudaraku nanti boleh dibaca ya. Dengan luar biasa Yudas ini mulai pertama iblis masuk dalam hatinya Yudas. Lalu setelah masuk tahap kedua, iblis membisikkan kata-katanya ke Yudas. Dan yang tahap ketiga, iblis merasui Yudas. Ketika iblis merasui Yudas, maka saudaraku, Yesus katakan, sudah sekarang pergi tinggalkan ini perjamuan, lakukan, kerjakan apa saja yang menurut keinginan hatimu. Jadi hati-hati saudaraku, kita melayani Tuhan, motivasi harus murni. Karena Mazmur 24 katakan, siapa yang bisa berdiri di gunung Allah yang kudus, siapa yang bisa naik ke gunungnya? Orang yang bersih tangannya, tapi juga murni hatinya. Jagai kemurnianmu, supaya tidak kita ini diperhamba oleh bisikan-bisikan iblis. Kemarin doa malam, saudaraku ya, ada salah satu tamu yang datang. Saya enggak enak tamu ini dibawa sama hamba Tuhan yang kita undang gitu ya. Jadi ketika didoakan, ketika jemaat didoakan, saya juga enggak enak karena yang datang ini dibawa oleh hamba Tuhan tamu. Jangan-jangan dia bilang adiknya terus gitu saudaraku ya. Lalu sebentar hamba Tuhan tuh bilang, Cik, sembahyang ngono iku, katanya gitu. Karena diizinkan, ya saya tumpangi tangan, saya berdoa. Anda tahu pada saat tangan tumpang di batuk istilahnya ya. Kalau orang Bali bilang batuk gitu saya. Batuk sama batuk enggak beda. Tapi ini betul-betul batuk gitu ya. Kepala dikeningin di kepala ini. Ketika saya pegang, waduh, saya ini merasakan di sini itu kayak, waduh, ada peperangan besar, saudaraku.
Lalu saya mulai bisik, kamu lu, ojo omong-omong lek setan bisiki kamu ojo jawabi terus, saya bilang gitu. Wah nangis dia. Saya pegang lagi, saya ngomong lagi, wah nangis sampai jemaat ya gak kuman malahan ya, yang kuman dia sendiri akhirnya. Waduh luar biasa. Dan ada banyak hal. Betul saudaraku. Kalau kita ini tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya hidup kita jadi tidak karuan. Tuhan mau supaya kita ini betul-betul menundukkan diri kepada Tuhan. Luar biasa ya. Ini Yudas ini dibisiki, setelah dibisiki, ayo siapa yang punya pengalaman omong-omong sendiri. Jangan pikir itu cuma omong sendiri. Ya ada kalanya kita ini terlalu main logika saudaraku ya. Tapi tidak jarang juga iblis membisikkan sesuatu sehingga Anda jadi banyak yang pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk di dasar kebenaran firman Allah itu akan masuk. Ini yang kedua. Jadi layani Tuhan, bukan layani diri sendiri. Jangan cari kepujian, jangan cari hormat sendiri, jangan cari sesuatu yang untuk keuntungan pribadi. Tapi ketika kita melayani Tuhan, layani dengan kemurnian hati dan kebersihan tangan. Terakhir, saudaraku supaya tidak berlama-lama, Tuhan ngomong sama si murid-muridnya. Ketika Yudas marah-marah, duit itu bisa jadi duit 300 dinar dijual buat kasih orang miskin. Tuhan jawab gini, orang miskin itu selalu ada pada kamu. Dan kamu bisa memberinya kapan saja. Tapi ini yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sebuah pekerjaan baik. Dia sedang mempersiapkan penguburanku. Dan benar cerita itu sampai waktu penguburannya tidak ada perminyakan. Padahal orang Yahudi salah satu adatnya adalah perminyakan sebelum penguburan. Saya tidak cerita tentang adatnya Yahudi itu. Tapi kalimat yang saya setir adalah orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi aku ini saat ini memang ada sesuatu yang harus dilengkapkan untuk aku melakukan kehendak Bapa supaya ketika aku ini mati dan bahkan sampai bangkit untuk memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan, matiku itu resmi. Kalau enggak diminyaki lo cacat hukum kayaknya gitu saudaraku ya. Jadi wanita ini mengambil bagian yang tepat. Saya cuma mau ngomong, kesempatan yang sempit, di kesempatan yang sempit ini, wanita ini melakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa diambil daripadanya. Hari-hari ini, Yesus hendak datang kali yang kedua. Apa yang sudah Anda kerjakan? Ladang sudah menguning, tapi penuai sedikit. Ada banyak orang melayani, tapi biarlah setiap pelayan Tuhan menguji diri. Adakah aku ini punya hati yang tulus dan murni? Wanita ini, saudaraku ya, yang namanya, itu ada di ayat yang keberapa ya? Ayat 6, ayat 7 ya, ayat 6, ayat 7 di kitab Injil Matius tadi. Siapa kira-kira menurut Anda siapa wanita ini? Hati-hati banyak anak Tuhan keliru. Karena ada dua wanita yang melakukan meminyaki Yesus. Yang ini, saudaraku ya, yang ini adalah wanita yang ada di Betania itu. Dia adalah wanita yang duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika kakaknya Marta marah-marah besar. Tuhan, aku repot banget. Kenapa kamu Tuhan biarkan dia? Ayo tegur dia supaya ngerawangi aku. Tapi sekali lagi Tuhan ngomong, dia sudah mengambil posisi yang tepat, yang tidak bisa diambil daripadanya.
punya hak paten, saudaraku. Untuk orang-orang yang, siapa? Dia ada apa di bawah? Mendengarkan pengajaran. Balik ya. Jadi tadi Yesus ketika selesai mengajarkan semua pengajarannya. Siapa yang mendengar pengajaran? Wanita ini, saudaraku. Wanita ini duduk mendengarkan pengajaran di bawah kaki Tuhan. Sementara yang lain repot. Wanita yang duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan pengajaran. Lalu wanita ini juga yang menggerakkan hati Yesus sampai Lazarus bangkit dari kematiannya. Marta bilang, aku tahu Tuhan, dia akan bangkit nanti hari kiamat. Tapi Maria meluluhkan hati Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan bilang, bukan hari kiamat. Tapi saat ini supaya Allah dimuliakan lewat Yesus. Saudara, orang yang banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Banyak mengambil saat teduh. Banyak mendengar pengajaran. Bukan hanya mendengar, tapi mendengar dan melakukan pengajaran. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ayat juga menuliskan, seorang hamba yang mengerti apa yang diinginkan tuannya. Dan seorang hamba yang melakukan kehendak tuannya. Dia seperti salju di tengah musim panen. Musim panen itu panas, tapi salju itu dingin, menyejukkan hati tuannya. Anda mau dikenan Tuhan? Halo? Supaya hati Tuhan kalau melihat, sejuk saudaraku, aduh cek pinteri, gitu saudaraku ya. Luar biasa. Itu sebabnya jangan remehkan pengajaran. Saya katakan wanita yang kedua nanti Anda periksa di rumah. Beda. Itu adalah wanita di Lukas pasal 7. Wanita Dursila yang disembuhkan, yang dibebaskan dari setan dan lain sebagainya. Ini wanita keluarganya Marta dan Lazarus. Karena Lazarus dibangkitkan. Karena kembali pemulihan terjadi. Betul, pemulihan terjadi. Mengapa? Lazarus ini ketika Tuhan Yesus duduk makan di rumahnya, Lazarus tidak melok. Tidak ada Lazarus, yang namanya Lazarus tidak ada. Tapi saudaraku, ketika setelah dibangkitkan, Anda periksa di Alkitab, Lazarus bersama-sama dengan Marta, Maria, dan Yesus. Artinya pemulihan keluarga itu terjadi. Pemulihan pribadi dari mati jadi hidup, ditambah juga pemulihan keluarga. Keluarganya duduk makan. Lazarus minggat, kalau ada Yesus datang itu Lazarus minggat. Tapi hari-hari setelah kebangkitannya, Lazarus boleh ada di tengah-tengah mereka saat mereka makan. Maria datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi dirinya. Atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi keluarganya. Itu sebabnya dia tidak tahan untuk berdiri. Dia doprok. Bahkan ayat menuliskan dia menangis, dia mengurapi Yesus dan dia menangis. Mengapa? Bukan tangisan air mata buaya, bukan. Tapi tangisan ucapan syukur atas segala yang dilakukan. Dan ketulusannya ini membawa dia beroleh kesempatan emas. Tidak ada loh yang bisa ngerebut kesempatannya Maria. Dia tidak tahu, dia memang tidak buat-buat untuk mau mengurapi Yesus, tidak buat-buat. Tapi karena hatinya tulus, saya yakin dorongan Roh Kudus itu melakukan sesuatu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saudaraku, Maria di Injil Markus dituliskan, saudara, buli-bulinya bukan cuma dituangkan, tapi memecah buli-buli itu, menuangkannya. Artinya tidak mau cuma ditetes, no saudaraku. Dia mau memberikan urapan yang limpah, semerbak, memenuhi ruangan. Sukacita Tuhan, damai Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu berdampak pada apa yang ada di sekitar. Sungguh luar biasa saudaraku. Kalau Anda lihat di
Ini yang namanya Maria ini. Saudara, Maria ini sudah melakukan, kelihatannya bagian kecil. Kelihatannya kayak enggak ada apa-apa, cuma meminyaki. Tapi ternyata ini adalah merupakan kegenapan bagian dari Paskah. Itu sebabnya Tuhan katakan, di mana saja Injil diberitakan, cerita tentang Maria yang meminyaki Yesus ini selalu diberitakan. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, kalau Anda melayani Tuhan dengan tulus, dengan rasa syukur yang dalam dari hati yang terdalam ini, engkau katakan terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih Tuhan buat segala yang terjadi. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat keluarga ini. Terima kasih buat kesehatan ini. Saudara, banyak orang kentir katanya. Bukan kentir kali, kentir COVID. Kalau Anda dan saya masih bisa berdiri di tempat ini, saya bisa berdiri, Anda masih bisa ada di tempat ini. Dijaga oleh Tuhan. Amin. Anda dijaga oleh Tuhan. Itu sebabnya ucapkan syukurmu. Dan ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan hati tulus dan penuh ucapan syukur. Kalau Farisi, kalau orang Yahudi, tua-tua Yahudi, kalau imam-imam kepala, cari kesempatan untuk duduk di posisi tinggi. Kalau Yudas cari kesempatan untuk dapat berkat banyak. Wanita ini beroleh kesempatan. Amin. Dia enggak tahu, dia enggak kejar apa-apa. Yang dia kejar Yesus. Ketika dia kejar Yesus dengan sungguh-sungguh, dia dapat kesempatan terbaik dalam hidupnya. Dan bukan cuma kesempatan terbaik, dia juga dapat promosi terbaik. Di mana Injil diberitakan, di situ akan diceritakan. Ayat penutup Lukas 8 ayat 18. Ya, jadi ayat ini apa atasnya? Perhatikan pengajaran. Cara kamu bersikap terhadap firman akan menentukan engkau ditambahi atau dikurangi. Atau bahkan diambil semuanya daripadamu. Itu akan berdampak. Dan kalau Anda lihat di Lukas 8 itu, diurut atasnya perumpamaan tentang tabur benih. Artinya taburan firman, benih pengajaran. Lalu berlanjut dengan jadi terang. Seberapa terangmu bercahaya? Lalu ditutup dengan ayat yang ke-18 tadi. Seberapa kamu memperhatikan pengajaran, segitu kamu akan ditambahkan atau apa yang ada daripadamu diambil. Jadi ayat pembukanya setelah Yesus selesai mengajarkan semuanya, ditutup dengan bagaimana sikap kita dalam merespon firman Tuhan. Firman yang enteng, yang lucu, yang bisa guyu-guyu banyak. Tapi saudaraku, firman pengajaran mungkin ada di antara Anda yang kok kejawil gitu saudaraku ya. Jangan marah, Tuhan sayang kepada kita sekalian supaya kita bersikap yang baik. Hari-hari ini adalah merupakan hari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau jadi seperti siapa, itu sebuah pilihan. Dan kita juga yang menentukannya. Amin. Kita akan bangkit.